Jadi nanti mail merge itu tugasnya misalnya gini, carilah tuh, ini nanti tugas pertama ya, carilah tugas dengan tampilan seperti ini. Kemarin sudah pernah ya buat tugas dengan tampilan seperti ini, nanti silakan dicari lagi. Kemudian nanti ganti ya, tambahkan field itu apa nanti saya jelaskan dengan mail merge dengan field berikut ini. Jadi tadi nanti nomor suratnya dibuat seperti ini. Nah, apa fungsinya mail merge nanti kita sambil lihat ya kondisinya mail merge-nya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita uji coba cara mengerjakannya. Katakanlah ini dokumen suratnya ya, udah saya buat. Mendekati lah ya, walaupun tidak seperti itu. Terus habis itu kita pergi ke mailing. Mailing itu persuratan ya, intinya mailing itu persuratan. Kemudian kita pilih select recipient. Select recipient ini ada dua cara ya. Pertama kita bisa pakai type a new list. Kemudian yang kedua adalah use an existing list. Yang akan kita pakai dalam pelatihan ini adalah yang use an existing list. Karena sifatnya lebih mudah dan lebih gampang dioperasikan. Sedangkan untuk yang type new list itu langsung tertanam di Word-nya ya. Jadi ada plus minusnya. Kalau type new list itu ada di dalam Word-nya, jadi kita nggak perlu memakai aplikasi yang lain. Sedangkan kalau use an existing list ini kita menggunakan Microsoft Excel ya sebagai perantaranya, sebagai tempat penyimpanan datanya. Nah, kita uji coba yang ini dulu, type a new list. Nah, di type a new list ini tuh sudah ada kolom-kolomnya ya. Ini kolom title, first name, last name, company name, dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah di customize kolom ya. Di customize kolom ini bisa kita rename, bisa kita ganti. Misalnya title kita ganti dengan nomor surat gitu ya. Nomor surat. Kita klik OK. Nah, terus kita klik OK. Nanti di sini berubah namanya jadi nomor surat gitu. Jadi misalnya di sini kita tulis nomor surat 001 02 03. Ini katakanlah aja seperti itu ya. Kita enter. Kemudian kita pindah ke first name. First name misalnya tadi perusahaan A. Ya. Perusahaan A. Terus yang last name-nya misalnya kita ganti menjadi bagian ya. Kita tulis di sini bagian humas. Terus misalnya company name-nya ini sebagai nama perusahaan. Tadi sudah ya first name ya, kita anggap sebagai itu ya. Ini first name-nya kita ganti ya. Nama kontak ya. Bapak A. Company name-nya, nama perusahaannya kita tulis perusahaan A. Terus address line 1 kita ganti alamatnya misalnya Jalan Lintas A gitu. Kemudian ini kita bisa geser ke samping kanannya. Nanti ada address line 2, ini kita bisa klik juga. Kita pilih misalnya Jalan Lintas kotanya ya, kota B. Ini city aja. City kota A, kemudian state-nya kota B. Nah, kalau mau tambahan lagi kita bisa klik new entry di sini, artinya data yang baru. Nah, nanti akan muncul baris yang baru gitu ya. Nanti kita bisa tuliskan 002 03 04. Ini untuk berpindah kita bisa pakai tab di keyboard kita. Di samping huruf Q itu ada tab, kalian bisa tulis di sana. Misalnya ini Ibu B, bagian umum katakanlah, ini perusahaan B, Jalan Lintas B, terus address lainnya kita kosongkan, ini kota B. Ini kita ganti ya, tadi ini harusnya provinsi A ya. Ini provinsi A, ini provinsi B. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, ini kita nyimpennya mau di mana gitu. Misalnya ini saya simpan di desktop. Ya, saya tuliskan nama perusahaan. Oke, kita klik save. Nah, kalau sudah, itu artinya kita sudah nyimpan data baru ya.
Nah, berikutnya ini kita ganti ya. Kita ganti nomornya, kita gunakan insert merge field. Field itu artinya tadi judul kolomnya ya, yang paling atas tadi. Ya, misalnya ini kita untuk mengakses lagi kita bisa ini ya, edit recipient list ini. Nah, ini kan tadi ya, ada last name, ada first name, ada company name gitu kan. Nah, itu ini adalah namanya field ya. Last name, first name, company name itu namanya field ini. Insert merge field. Field itu artinya judul kolomnya itu. Nah, kita klik ini, terus kita klik nomor suratnya. Terus ini juga kita ganti yang terhormat, nama kontaknya ini kita ganti menjadi first name tadi. Terus tadi bagian kita ganti menjadi last name. Terus perusahaan ini kita ganti menjadi company name. Terus alamatnya kita ganti menjadi address line 1. Terus kotanya ini kita ganti menjadi kota, kita ganti menjadi city. Kemudian provinsinya ini kita tambahkan state. Nah, ini apa maksudnya dari mail merge itu ya? Si mail merge ini adalah kita tidak perlu membuat, misalnya kita bikin surat ini, surat penawaran ini kepada 100 orang. Misalnya kamu bikin undangan ya, bikin undangan buat 100 orang. Itu nggak usah diganti satu-satu kepada si A. Justru kamu print, selesai, kamu ganti lagi si B. Kamu print, kamu ganti lagi si C. Nah, itu nggak efektif ya, nggak efisien cara yang seperti itu ya. Harusnya kita menggunakan mail merge ini, karena yang penting cetakannya sama, ya, item-itemnya sama, tinggal ganti namanya saja atau identitas-identitas yang lain gitu. Nah, ini kan yang akan berganti adalah nomor surat, nama yang ditujukan, nama perusahaan, alamat perusahaan. Jadi yang akan berganti itu saja. Sedangkan komponen yang lainnya ya sama gitu kan. Nah, sekarang kita akan uji coba gimana cara ngeliat hasilnya. Kita lihat di sini ya. Preview result ya. Lihat hasilnya. Nah, nanti dia akan berubah ya secara otomatis ya. Ini kita lihat ya, tadi nomornya udah benar, nomor suratnya 001 02 03. Kalau kita klik lagi preview result, dia akan kembali ke nama-nama field tadi, nama kolomnya, nama judul kolomnya. Oke, nah ini kan yang pertama tadi ya, Bapak A. Bapak B-nya mana? Bapak B-nya tuh bisa kita klik pakai ini nih, ya. Nanti dia akan berubah menjadi Bapak B, Ibu B. Nah, ini kita jadi bisa menuju ke record yang mana, ke data yang mana gitu. Nah, kalau kita yang ketiga, kalau kita pencet nggak bisa. Kenapa? Karena data kita tadi hanya 2. Ya, data kita hanya 2, sehingga di sini maksimal nilainya adalah 2 gitu ya. Nah, kita bisa find recipient ini kita juga bisa ya. Ini kita mau menggunakan, misalnya kita tulis ya Ibu B gitu. Kita uji coba. Kita pakai this field di apa tadi ya, Ibu B tadi first name ya. Kita find next. Nah, ini udah ketemu ya. Artinya dia sudah langsung menunjukkan. Ini kita find recipient dulu. Terus Ibu B. Kita find next. Nah, dia akan berubah langsung menjadi Ibu B. Gitu ya. Karena tadi sudah Ibu B, maka tidak ada perubahan hasil gitu. Nah, oke, terus cara ngeprintnya gimana? Cara ngeprintnya itu kita pakai yang ini di sampingnya, finish and merge. Kita bisa klik ini, terus kita bisa pilih print dokumen ya. Kemudian kita bisa pilih all itu artinya semuanya. Kalau current record itu artinya yang sedang tampil, berarti kita hanya akan ngeprint Ibu B saja. Ibu A nggak akan keprint, itu namanya current record ya. Jadi record atau data yang sedang ditampilkan. Kalau from to itu artinya dari, misalnya kita punya 10 data, cuma nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Itu kita menggunakan from to gitu. Nah, ini kita pakai all.
terus kita klik OK. Nah, ini kalau printernya sudah aktif, misalnya printernya ini Canon, ya sudah langsung aja kita pilih Canon terus kita OK. Nanti si printer Canon ini akan ngeprint semuanya gitu. Nah, sekarang kita bikin sebagai PDF dulu ya. Kita simpan sebagai PDF. Kita klik ininya paling atas, terus kita pilih ini, Microsoft Print to PDF ya. Microsoft Print to PDF, kemudian kita klik OK. Kita mau simpan datanya di mana? Ini saya simpan dulu di desktop. Misalnya hasil tugas surat gitu ya. Kita klik save. Nah, kita lihat di desktop ya. Ini sudah ada ya dokumennya, PDF-nya. Nah, maka nanti hasilnya akan ada 2 halaman ya. Ini ada 2. Ada 2 halaman, artinya ini nomor 1 kepada Bapak A, bagian humas perusahaan A, jalan lintas A, kota A, provinsi A. Yang kedua ini ada ini, Ibu B. Sudah berubah jadi bagian umum perusahaan D, lintas B, kota B, provinsi B. Nah, jadi kita akan menggunakan mail merge. Bisa langsung menjadi 2 halaman. Jadi yang semula 1 tadi, kalau menggunakan mail merge bisa menjadi 2 secara otomatis gitu ya. Jadi itu cara untuk bikin surat secara berbanyak orang gitu. Oke. Sekarang kita lihat tugas yang lainnya ya. Di tugas yang lainnya tadi sudah saya buat. Untuk yang tugas nomor 2 itu ada ada peningkatannya. Konsepnya sama seperti tadi. Tetapi bagaimana kalau dia berupa angka? Nah, ini ya. Misalnya 50.000 gitu. Oh ya, sebelum ke sana saya lupa tadi menjelaskan mengenai select recipient tadi ya. Select recipient kan tadi ada 2 ya. Yang kedua adalah menggunakan use an existing list. Nah, ini belum saya jelaskan. Karena tentu akan repot kalau kita menggunakan yang ada di Word. Ini harus kita rename satu-satu ya. First name-nya harus kita rename, last name-nya harus kita rename gitu kan. Kadang kita ingin menggunakannya dengan lebih simpel di Microsoft Excel gitu kan. Nah, sebenarnya juga bisa ya di customize column tadi kan udah kita pelajari ya. Tetapi tadi agak sulit seperti itu. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, gimana caranya? Ini kita save dulu ya. Ini saya save dulu. Misalnya ini kita simpan di desktop saja dulu. Kita simpan di desktop. Oke, kemudian kita akan kerjakan dia dengan yang tugas kedua ya. Gimana cara mengerjakan tugas yang kedua dengan Excel ya, dengan cara yang Excel ya. Nah, pertama caranya adalah ini kita hapus dulu. Ya, nanti ini kita hapus ya. Terus kita akan menggunakan use an existing list. Tapi tentu saja kita buat dulu Excel-nya ya. Karena berhubung di sini kemarin udah pernah ikut pelatihannya Excel, jadi saya lebih mudah untuk menjelaskannya. Kita buka Excel-nya saja. Ini Excel kita buka. Oke, terus di sini kita tuliskan saja item-itemnya apa. Misalnya tadi nomor surat ya, nomor surat kita tulis nomor surat. Terus kita ke kolom D, pakai tab ya, sama kayak tadi kita pakai tab juga yang ada di keyboard. Nomor surat. Terus tadi adalah nama. Ini kita preview dulu. Nama orang, terus bagiannya apa, terus perusahaannya apa, terus alamat, terus kota, dan provinsi. Nah, nanti di dalam tugas itu sudah ada ininya ya, datanya yang saya minta ya. Ini ada datanya. Misalnya di sini Budi Santoso Keuangan, PT Sinarmas, ini PT Telkom dan seterusnya.
Nanti silakan dibuat ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Misalnya di sini kita buat 001, ini SSEC ya, ini SSEC 001. Jadi silakan diketikkan ya. Oke. Kemudian nama misalnya si A, si B, si C, si D. Ini misalnya keuangan, HRD, IT, sistem gitu. Perusahaannya perusahaan A, perusahaan B. Terus alamatnya ini alamat A, alamat B, alamat C, alamat D. Ini kotanya juga sama ya, kota A, kota B, kota C, kota D. Ini provinsinya juga sama, provinsi A, provinsi B, C, dan D gitu ya. Nah ini kan namanya field ya. Ini kan namanya judul fieldnya tadi ya. Oke, ini kita simpan dulu ya. Ini harus kita simpan dulu. File, save, sama cara nyimpennya kayak di Word. Kemudian ini saya simpan di desktop ya. Di desktop saya simpan data tugas. Kita save. Kemudian kita balik lagi ke Word-nya. Oke. Di select recipient ini kita pilih use an existing list. Oke, kemudian kita cari datanya. Datanya tadi ada di desktop, kita simpan di desktop. Kemudian nama Excel-nya tadi adalah data tugas, kita klik data tugas. Kemudian kita klik open. Nanti akan ada beberapa sheet ya. Kalau kita menggunakan beberapa sheet, nanti beberapa sheet itu akan muncul, tapi karena tadi kita menggunakannya sheet 1 ya, kita pilih saja sheet 1. Kemudian jangan lupa ini pasti dicentang ya. First row of data contains column header, artinya data pertama, baris pertama dari data itu mengandung header atau judul kolom gitu. Kita klik OK. Kemudian ini kan tadi sudah kepake nih. Makanya pasti ada invalid merge field ya. Kenapa? Karena dia sudah terpakai. Ini kita pakai aja remove aja ya. Kita remove, kita hilangin aja semuanya, kita remove field ya. Kemudian kita klik di number ini, kita pilih insert merge field ini sama seperti tadi. Kita taruh nomor surat. Ini previewnya kita hilangin dulu. Kemudian yang terhormat tadi adalah nama. Terus kita buat di sini bagiannya apa? Sini nama perusahaannya. Ini adalah nama alamatnya ya. Ini alamatnya. Di sini adalah kota, koma, provinsinya. Oke, sekarang kita preview result. Maka kita lihat yang terhormat A, keuangan, perusahaan A, kota A, provinsi A. Ini begitu kita ganti-ganti ya tadi ya. Ada A, B, C, D-nya ya. Oke, ada A, B, C, D. Jadi konsepnya sama. Kalau kita mau finish and merge, kita pilih print dokumen, kita pilih all, kita pilih Microsoft Print to PDF, kita klik OK. Kemudian kita hasil surat tugas B. Kemudian ini kita save. Kemudian kita lihat di desktop. Nah ini sama, ini sekarang ada 4 halaman ya. Ada 4 halaman, ini sudah yang B, yang C, yang D. Jadi nanti tugasnya berarti kalian akan membuat Excel-nya terlebih dahulu ya. Isikan data dari yang sudah saya masukkan ini. Ya, isikan datanya, kemudian simpan Excel-nya, masukin Word-nya ke dalam, jangan pilih ini dulu ya. Sebelum membuat Excel-nya, nanti kalian ketika milih Excel-nya kan nggak ada. Ya, jadi itulah kenapa harus dibuat Excel-nya terlebih dahulu gitu ya. Oke, nah untuk yang tugas yang kedua, ini tantangannya adalah berada pada angkanya. Misalnya di sini kita buat ya jumlah lah ya, kita tulis di sini ada jumlah, terus kita masukin ini angka 50.000. Ini 250.000, ini 300.000, ini 350.000.
Oke, ini kan nggak ada angkanya ya, tapi kita udah belajar kemarin di Excel, itu kita bisa menggunakan koma di sini. Oke, nanti ini akan ada separator atau pemisah apa namanya nih, ribuannya ya. Nah, oke, ini kita save dulu. Tetapi ini nggak akan langsung muncul di sini ya. Ini nggak akan langsung muncul di sini. Kenapa? Karena dia udah ngambil data duluan. Maka kalau kita klik edit recipient list, ini nggak akan ada gitu. Kenapa? Karena dia tuh narik datanya dulu. Data pertama tadi ditarik, kemudian baru dimasukkan ke merge field ini. Terus caranya gimana kalau ada tambahan itu ya? Kita close dulu, kita save dulu ya. Terus ini kita simpan, oke. Terus kita balik lagi ke datanya yang ini, tugas surat 02 tadi. Kita buka, nanti akan ada notifikasi seperti ini, ada alert seperti ini. Opening this document will run the following SQL command. Dokumen ini ketika dibuka akan membuat dia mengerjakan atau memuat data dari SQL yang select from sheet 1 gitu. Kayak do you want to continue? Yes ya. Nah, nantinya ketika kita masuk ke mailing, di insert merge field ini ada tambahan field yang baru yang bernama JML. Nah, kalau yang tadi kan belum ada. Kenapa? Karena dia narik datanya terlebih dahulu. Jadi kalau kamu ada tambahan nama kolom itu harus ditutup dulu, kemudian baru dibuka lagi Word-nya ya. Nah, oke. Ini katakanlah di sini harganya ya, kita masukkan di sini harganya ya. Oke, ini kita masukkan di sini harganya. Terus kita klik insert merge field, terus kita pilih JML. Nah, ini kan nggak ada nih. Titik komanya nggak ada. Padahal kan di Excel-nya tadi ada apa namanya titik komanya ya. Ada titiknya, titik pemisah, tapi di sini kok tidak ada ya, gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah saya jelaskan sebenarnya di penugasannya. Di penugasan yang kedua ya. Ini sudah saya jelaskan, caranya adalah agar angka dapat memiliki separator atau pemisah titik ribuan, caranya klik kanan pada field merge, mail merge, pilih toggle field codes ya, pilih toggle field codes yang ini ya. Ini kita balik lagi ke sini, preview resultnya kita hilangin dulu, terus kita tadi apa? Klik kanan ya, klik kanan. Ketika kita klik kanan, nanti akan ada toggle field codes ini. Kita klik kiri. Oke, nanti dia akan membentuk tulisan seperti ini ya. Merge field JML. Kita lihat lagi. Tuliskan seperti gambar berikut ini. Nah, kan ini kondisi pertamanya ya. Merge field price 1. Kita kasih apa namanya? Garis miring terbalik ini sama apa? Pagar, koma, pagar 0. Kita buka di sini ya. Kita tambahkan tulisannya tadi adalah garis miring terbalik. Itu ada di samping delete ya di keyboard kalian atau di atasnya enter. Itu garis miring terbalik itu bukan garing ya, tapi yang terbalik. Terus kemudian pagar, koma, pagar lagi, kemudian angka 0. Oke. Kalau sudah, klik kanan, pilih update field. Oke, kita klik kanan, kita pilih update field. Sekarang kita lihat ya hasilnya preview result. Nah, ini belum jadi nih. Apa yang salah kita lihat lagi nih. Toggle field codes lagi. Di sini ada keterangan ya. Bila masih belum bisa, coba ganti tanda koma pada langkah B menjadi titik. Nah, siapa tahu ini kita menggunakan titik. Oke, kalau sudah kayak tadi update field, nah bisa ya menggunakan titik. Jadi ada settingan komputernya yang menggunakan koma, ada settingan komputernya yang menggunakan titik. Jadi ya kalau nggak koma titik lah, silakan diuji coba. Nah ini kita bisa ganti-ganti, ini udah langsung menjadi ada pemisahnya, ada tanda pemisahnya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa dilihat lagi di panduan ini. Terus print as PDF, artinya silakan di print lagi menggunakan PDF sama seperti yang tadi ya. Terus di tugas 3 kita lihat ini
nothing's new ya, tidak ada yang baru. Kalian hanya surat keterangan pelatihan ini udah pernah ya buat tugas yang seperti ini. Nah, nanti tinggal tambahin aja tambahan fieldnya seperti ini. Ini datanya artinya lanjut lagi ya. Ini jabatan, habis itu unit kerja. Ini artinya bukan di bawahnya kamu bikin ya. Misalnya tadi ya ini si CJML-nya tuh jangan dibuat di sininya ya. Tapi lanjut terus ke samping kanannya gitu ya. Jadi habis misalnya di sini jabatan gitu, di sininya jabatan, maka unit kerjanya itu di sampingnya. Jadi jangan dibuat di bawahnya. Yang dibuat tadi dibuat sampingnya. Ini juga sama ya. Tanggal awal pelatihan misalnya unit kerja penyelenggara pelatihan gitu kan. Unit kerja penyelenggara latihan. Nah, ininya di sampingnya ya, tanggal awal pelatihan. Tanggal awal pelatihan. Ini saya buat ke bawah itu karena nggak cukup ya. Nanti tulisannya kecil-kecil kalian nggak bisa ngelihat gitu ya. Jadi ini saya buat agak besar dengan maksud kalian bisa melihat. Tapi cara nulisnya itu ke samping terus ya. Oke. Terus yang terakhir tugas Milmerz 04. Nah, ini ada kartu peserta. Dalam satu halaman itu kalian buatnya jadi 6 seperti ini. Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa lihat di sini. Ya, ini biar lebih jelasnya saja. Jadi tampilan per kartunya tuh seperti ini. Tampilan per kartunya tuh seperti ini gitu. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana ya? Pertama kita buat dulu insert, terus tabel, terus kita buat seperti inilah. Nanti kolomnya kalian perbaiki sendiri ya. Ini misalnya di sini nomor peserta, nanti headernya ini buat headernya. Oke, terus ini katakanlah nomor, ini katakanlah nama gitu ya. Oke, dan ini saya ngasih contoh 2 saja ya. Walaupun di data itu ada banyak ya. Ini kita lihat ya, misalnya satu lagi lah. Di data tugas apa lagi nih? Tempat lahir ya, tempat lahir. Oke, nah artinya nanti ketika kalian sudah membuat seperti ini ya, ini kalian sudah membuat seperti ini, itu nanti kalian copy ya. Kita copy, ini kita copy tabelnya, terus dibuat sebanyak 6. Artinya nanti kolomnya kalian juga ada layout, kolomnya ada 2 gitu kan ya. Oke. Nah, nanti dibuat yang rapi gimana caranya ya, biar bisa 6 kolom di dalam Word-nya. Silakan diuji coba sendiri gitu. Nah, ini kemudian kita buat di sini ini mailingnya ya. Ini saya kasih contoh untuk yang di sini di sheet yang sampingnya ya. Sheet kedua, misalnya sheet kedua di sini saya namai peserta ujian ya. Peserta ujian. Ini ada namanya apa tadi? Nomor peserta, terus nama dan tempat tanggal lahir ya. Misalnya ini nomor pesertanya adalah A001. Ini saya cepatkan saja. Misalnya namanya di sini B001. Terus misalnya di sini namanya TTL001. Oke. Jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Ini udah kita save. Terus kalau sudah, kita balik lagi ke mailing, terus select recipient, kita gunakan use an existing list, kita cari datanya, Excel-nya tadi saya simpan di desktop ya, di data tugas ya tadi ya, kita klik open, ini sepertinya belum kesimpan karena cuma masih ada sheet 1 saja. Oke, ini kita close dulu lah ya, kita coba lihat ya, apakah berhasil atau tidak. Kita select recipient, use an existing list, kita ke desktop,
Kita klik data tugas, kita klik open. Ini masih belum muncul ya datanya ya. Nah ini artinya kalau seperti ini ya sudah, kita gunakan saja 2 Excel ya. Artinya nanti silakan kalian gunakan 2 Excel. Kalian buat Excel yang terbaru. Karena ternyata nggak muncul. Harusnya muncul tadi sheet-nya, sheet kedua ya. Atau kita coba ganti nama sheet-nya dulu. Sheet 2. Oke. Kita uji coba lagi. Apakah bisa. Select recipient, use an existing list. Kita klik desktop. Kita klik data tugas. Kita klik open. Nah masih sama ya. Nggak bisa. Kita berarti buat ini di data yang baru. Kita copy. File. New. Blank. Kita paste di sini. Kita simpan. Terus kita simpan lagi. Data peserta, kita klik save. Sekarang kita lihat apakah bisa atau tidak di sini. Select recipient, use an existing list. Desktop, data peserta, kita klik open. Kita lihat sheet 1. Oke, ini ya kita tulis di sini insert feed nomor peserta. Namanya kita ganti jadi nama, tempat lahirnya kita ganti menjadi tempat tanggal lahir. Oke, kita preview dulu. Oke, ini ya A, B, dan TTL ya sudah benar 001 semua ya. Nah, sekarang kita lihat yang ada di sini ya. Yang kartu di bawahnya ya. Kartu di bawahnya coba kita gunakan juga nomor peserta, terus nama, dan TTL. Apa yang terjadi, kita preview result ya. Ini ternyata mengulang ya. Ini A01, ini A01 juga. Ini B01, ini B01. Ini TTL 01 juga. Padahal kita pinginnya yang di sini adalah peserta kedua ya. Peserta kedua. Nah, gimana caranya? Ini kita gunakan yang namanya rule. Kita gunakannya rule ya, kita uji coba. Kita klik rule, terus kita pilih ini, next record. Artinya adalah record berikutnya atau data berikutnya. Oke, kita pilih next record. Kemudian kita preview result. Sekarang udah berubah menjadi 02. Oke, nah ini misalnya datanya kita buat lagi ya. Kita buat lagi, ini coba kita copy aja. Ya, ini kita copy. Kita copy, terus ini kita paste di sini. Ini kita copy, ini kita paste di sini. Oke, kita paste lagi. Mungkin nggak usah banyak-banyak kali ya. Ini kita hilangin dulu. Oke, ini kita copy. Ini udah berapa nih? Sudah 4 data ya. Oke lah, kita buat aja misalnya ini 4 data gitu ya. Oke, tambahan lah 5 lah ya. Kita buat tambahan ini 5. Oke. Sekarang kita preview dulu mailing, preview result. Nah, ini sudah kelima gitu ya. Nah, ini hati-hati ya dalam karena kalau udah preview result biasanya tuh tergantung besar kecilnya hurufnya gitu ya. Saat melakukan penataan gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, finish and merge. Kita print dokumen, kita pilih all seperti biasa, kita klik OK, Microsoft Print PDF. Kita lihat hasil kartu ujian. Kita save. Sekarang kita lihat dokumennya, hasil kartu ujian. Ada berapa dokumennya? Ada 2 ya. Ini kan yang terakhir di sini 005 ya. Berarti harusnya di halaman berikutnya adalah 06, benar ya? 06, 07, 08, 09, dan 10. Nah, itu cara yang lebih efektif dalam membuat kartu ujian. Jadi kita nggak memasukkannya satu-satu gitu ya. Itu caranya adalah kita menggunakan mail merge. Nah, demikian itu tugas 1, 2, 3, 4. Untuk yang page number ini nggak perlu saya jelaskan kembali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?